kedua. Nah, di sini kita memiliki rangkaian di mana di sini rangkaiannya ada 4 hambatan ya, disusun salah satunya di bagian ini disusun secara seri sini. Sementara di bagian yang sebelah sini disusun secara paralel. Nah, jadi ada 2 jenis penyusunan di sini, yaitu seri dan paralel. Nah, kita diminta untuk yang pertama, hitunglah hambatan pengganti untuk rangkaian tersebut. Artinya hambatan ekuivalen ya, yang bisa menggantikan 4 ini menjadi satu jenis hambatan saja, yaitu kayak gini nanti. Nah, di sini A, di sini C. Nah, ini nilainya berapa hambatan ini gitu, atau R ekuivalen nilainya berapa. Nah, kemudian yang kedua adalah hitunglah arus di setiap hambatan jika rangkaian dihubungkan dengan sumber tegangan 42 volt. Nah, berarti di sini kita bisa misal menuliskan di sini 42 volt, nah, di sini adalah 0 voltnya. Jadi mereka terhubung pada tegangan 42 volt. Nah, tetapi kita diminta menghitung arus di setiap hambatan. Kenapa? Karena di hambatan seperti ini, rangkaian seperti ini, nilai arus bisa jadi berbeda. Oke, nanti kita bahas itu. Nah, jawabnya adalah untuk yang bagian pertama, ya kalian tentu sudah menonton video tutorial atau video mata kuliahnya, yaitu untuk menjumlahkan hambatan seperti ini ada 2 cara. Kalau dia seri, maka penjumlahannya adalah ini menggunakan penjumlahan biasa, yaitu R1 plus R2. Ini adalah R ekuivalennya. Tetapi kalau dia paralel, maka kita harus menggunakan 1 per R1, 1 per R2 sama dengan 1 per, jangan lupa ya, 1 per R ekuivalen. Nah, di sini ada 2 jenis, berarti kita gabungkan satu persatu ya. Untuk bagian yang seri, kita punya hambatan 8 dan 4, sehingga R ekuivalen untuk yang seri ini yang pertama dulu adalah 12 ohm. Jadi rangkaiannya akan jadi seperti ini nih kalau kita gambar. Ini satu rangkaian 12 ohm di sini. Kemudian di sini tetap ada 6 dulu, 6 ohm, dan yang di bawah ada 3 ohm ya. Nah, tetap seperti ini gambarnya. Jadi bertahap ya untuk menyederhanakannya. Kemudian di sini ada yang paralel. Jadi kalau yang paralel kita sederhanakan lagi di sini. Caranya adalah kalau yang paralel tentu dengan penjumlahan 1 per tadi ya. Jadi kita punya 1 per 6 ditambah 1 per 3. Ini kalau diambil 6, 1 plus 2. Berarti kita punya 3 per 6. Nah, R ekuivalennya tentu kebalikannya ya, 6 per 3 dengan 2. Jadi 2 ohm di sini. Nah, gambarnya seperti apa? Gambarnya kayak gini nih. Ini yang 12 ohm, kemudian ini 1 ekuivalennya 2 ohm. Nah, ini adalah titik C, ini adalah titik A. Oke, belum selesai tentu karena kita harus gabungkan keduanya lagi. Jadi di sini kita akan gabungkan ini seri lagi, yaitu mendapatkan satu hambatan ekuivalen saja, ini A, ini C. Dan ini karena gabungan seri ya gampang, berarti 12 ditambah 2, 14 ohm. Nah, ini 14 ohm. Oke, jadi nilai hambatan ekuivalennya adalah 14 ohm. Ini jawabannya ya. Jadi seluruh rangkaian di atas tadi bisa dihitung hambatan ekuivalennya menjadi 14 ohm saja. Sama efeknya gitu. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua adalah berapakah arus yang melewati setiap hambatan tersebut. Nah, kalau kita ingin menghitung arus, yang pertama tentu kita harus punya informasi di sini. Informasinya adalah tegangan, jadi E atau beda potensialnya tadi ya, di mana di sini 42 volt. Nah, arus di setiap hambatan. Nah, kita nggak bisa langsung menghitung rangkaian di atas tadi ya, arusnya berapa. Misal di sini langsung kita hitung ini berapa, ini
berapa, yang arus di sini berapa juga, yang arus yang di bawah ini ya I berapa, yang melewati hambatan 3 ohm. Nah yang di sini kalau mau dihitung juga ini berapa. Nah kita nggak bisa langsung ketemu, tapi kita harus hitung dulu hambatan ekuivalen. Ini sudah dapat ya hambatan ekuivalen, baru kita menghitung I dari ini dibagi R. Jadi ini hitungan biasa ya. 42 dibagi hambatannya di sini adalah 14. Jadi 14 ohm untuk hambatan total, sama dengan ini 3 ya, 3 kali 4 12 30 ya 42. Jadi 3 ampere. Nah, 3 ampere ini arus yang mengalir di mana? Ini adalah arus yang mengalir di hambatan ekuivalen 14 ohm. Ini arus yang mengalirnya adalah 3 ampere. Kita dapat dari sini tadi ya. Nah, tetapi ini arus 3 ampere ini itu arus total yang masuk ke rangkaian. Sehingga kalau kita balik lagi ke gambar di atas, yang masuk ke rangkaian dari titik A ini 3 ampere. Dan memang untuk seri, perhatikan ini ya, untuk rangkaian seri arusnya sama. Jadi di sini juga 3 ampere. Nah, ini kalau kita paham prinsipnya, untuk rangkaian seri arusnya sama. Nah, tinggal untuk rangkaian paralel ini arusnya akan beda ya. Jadi karena satu naik ke atas ini, satu belok ke sini. Nah, ini arusnya terbagi dua. Nah, apakah 1,5 ke atas, 1,5 ke bawah? Tentu tidak, karena kalian lihat di sini hambatannya berbeda. Jadi, kita harus menghitung kembali ini arus yang ke atas ini berapa, arus yang ke bawah berapa. Nah, kalau ditanya arus yang keluar sini berapa, tentu 3 ampere lagi. Nah, ini hukum Kirchhoff ya, tentang pembagian arus ketika memasuki percabangan. Ini masuk 3 ampere, keluar 3 ampere. Nah, ini ideal. Artinya tidak ada pengurangan arus kan. Oke, sekarang kita hitung arus yang melewati hambatan 6 ohm dan hambatan 3 ohm. Caranya bagaimana? Pertama, kita harus ingat kalau arus itu pada seri sama, pada paralel dia beda. Nah, beda nih dengan sumber tegangan. Sumber tegangan itu pada seri dia berbeda, tapi pada paralel dia sama. Jadi beda tegangan antara titik ini ya, saya beri nama D dan E misalnya. Ini adalah F dan G. Ini V antara DE ini sama dengan VFG. Ini untuk yang paralel hubungannya kayak gini. Jadi kita bisa memanfaatkan sifat ini. Nah, VDE ini kita anggap kita tuliskan misalnya apa namanya V1 untuk mudahnya aja, V1 ini V2 misalnya kayak gitu. Nah, di sini kita punya persamaan baru, berarti persamaannya apa untuk menjawab ini? Yang pertama adalah V1 tadi sama dengan V2. Ini persamaan yang pertama. Artinya apa? Untuk V1 yang tadi melewati hambatan 6 ohm, berarti ini ya, lihat rumus di atas, I dikalikan dengan R itu adalah V atau epsilon di sini tulisannya. Nah, berarti ini adalah I di arus yang melewati ke atas tadi atau I1 kita tuliskan di sini dikalikan 6 ohm untuk yang ke atas dan I2 dikalikan 3 ohm untuk yang ke bawah. Nah, kita punya persamaan ini, atau kalau disederhanakan menjadi I2 sama dengan 2I1. Ini persamaannya. Nah, yang kedua adalah kita tekankan tadi bahwa I1 ditambah I2 ini sama dengan 3 ampere, karena kan yang masuk 3 ampere, yang keluar juga harus 3 ampere. Berarti di sini I1 bisa kita tulis adalah 3 dikurangi I2 misalnya, atau apa namanya, atau kita masukkan yang persamaan di atas saja biar gampang. Jadi ini kita tulis sebagai persamaan yang kedua. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa cari kan salah satunya. Jadi misalnya ini caranya adalah I1 plus I2 nya masukkan 2I1 sama dengan 3 ampere tadi. Jadi ini I1 sama dengan 3 dibagi 3 ya, sama dengan 1 ampere.
Nah, ini mudah karena rangkaiannya sederhana. Berarti I2-nya 2 kali I1 kan ini. I2 berarti 2 ampere. Udah ya, ketemu. Jadi I1-nya 1 ampere, I2-nya 2 ampere gitu. Jadi kita bisa isikan lagi di bagian atas tadi 1 ampere dan 2 ampere ya. Ini 1 ampere di sini dan di bawahnya ini adalah 2 ampere. Oke, semuanya sudah punya nilai arus yang bisa diketahui. Oke, silahkan dipahami lagi. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan pada sesi pertemuan langsung. Terima kasih.